Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akuntansi sewa, akuntansi kontrak konstruksi, dan akuntansi murabaha atau transaksi berbasis syariah. Sebelum kami akan menjelaskan hasil diskusi kami di sini akan memperkenalkan diri. Saya Widya Ferawati sebagai moderator dan teman-teman saya Ferawati Penjahitan, Dwita Dinda, Ajar Firdaus Cilacete, Egi HM Sombing, dan saya F Simatupang. Yang pertama ada akuntansi sewa. A. Pengertian sewa. Sewa adalah perjanjian antara lessee atau penyewa dengan lessor atau pemberi sewa, di mana lessee diberikan hak oleh lessor untuk menggunakan aset milik lessor pada periode yang telah disepakati. Atas diperbolehnya hak tersebut, lessee diharuskan melakukan pembayaran kepada lessor. Istilah sewa pada pembahasan ini dulunya dikenal sebagai sewa guna usaha. Awal sewa adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal perjanjian sewa dan tanggal pihak-pihak menyatakan komitmen terhadap ketentuan pokok sewa. Awal masa sewa adalah tanggal saat lessee mulai berhak untuk menggunakan aset sewaan. Definisi sewa menurut PSAK nomor 30 revisi tahun 2007 yang menyatakan sewa adalah suatu perjanjian di mana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Selanjutnya, klasifikasi sewa. Klasifikasi sewa terbagi menjadi dua. Yang pertama, klasifikasi sewa oleh lessor. Perbedaan untuk lessor antara sewa guna usaha dan sewa tipe penjualan adalah ada atau tidak adanya keuntungan atau kerugian produsen atau dealer. Lessor mengklasifikasikan akan untuk semua sewa yang tidak memenuhi syarat pembiayaan langsung atau tipe penjualan sewa sebagai sewa operasi. Yang kedua, klasifikasi oleh leasing. Secara garis besar, Financial Accounting Standard Board membagi leasing atas dua jenis, yaitu capital lease dan operating lease. Sedangkan International Accounting Standard Committee membagi leasing atas dua jenis juga, tetapi dengan istilah berbeda, yaitu financial lease dan operating lease. Perbedaan hanya pada istilahnya saja. Dari segi lessor, sewa pembiayaan terdiri atas tiga. Yang pertama, sewa penjualan. Sewa ini merupakan transaksi sewa pembiayaan secara langsung, di mana dalam jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan oleh pabrik atau penyalur yang juga merupakan perusahaan sewa. Yang kedua, pembiayaan langsung. Hal ini juga salah satu bentuk sewa pembiayaan yang dibiayai langsung oleh lessor. Yang ketiga, leverage lease. Transaksi sewa jenis ini melibatkan pihak penyewa, perusahaan sewa, dan kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dari transaksi sewa. Dari segi lessee, sewa operasi terdiri atas dua. Yang pertama, sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan atau finance lease atau capital lease. Transaksi sewa dikelompokkan dalam sewa pembiayaan jika transaksi sewa tersebut mengalihkan manfaat dan risiko kepemilikan secara signifikan dari pihak lessor kepada pihak lessee. Yang kedua, operating lease atau true lease. Sewa operasi atau operating lease, transaksi sewa dikelompokkan ke dalam sewa operasi jika dalam perjanjian transaksi tidak ada pengalihan manfaat dan risiko kepemilikan secara signifikan dari pihak lessor kepada pihak lessee. Selanjutnya, pelaksanaan transaksi sewa. Mengacu pada PSAK nomor 30 revisi 2007 tentang sewa, teknis pelaksanaan transaksi meliputi A. Sewa usaha langsung. Dalam transaksi sewa usaha langsung, penyewa guna usaha belum pernah memiliki barang modal yang menjadi objek sewa, sehingga atas permintaan perusahaan sewa untuk membeli barang modal dimaksud. Yang kedua, ada B. Jual dan sewa balik. Dalam transaksi sewa dan jual balik, pihak lessee terlebih dahulu menjual barang modal yang telah dimilikinya kepada lessor, dan barang modal yang sama kemudian dilakukan kontrak sewa antara lessee sebagai pemilik semula dengan lessor. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Keuntungan dan kerugian sewa. Sewa guna usaha memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya, antara lain, yang pertama, pembiayaan penuh. Transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaannya dapat
diberikan sampai dengan 100% atau full payout. Hal ini akan membantu cash flow, terutama bagi perusahaan atau lease yang baru berdiri atau beroperasi dan perusahaan yang sedang berkembang. Nah, yang kedua ada lebih fleksibel. Dipandang dari segi perjanjiannya, leasing lebih luas karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan lease dibandingkan dengan perbankan. Pembayaran sewa guna usaha atau payment lease secara berkala akan ditetapkan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan lease, sehingga pengaturan pembayaran sewa guna usaha secara berkala dapat disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan aktiva yang akan di lease. Nah, yang ketiga sumber pembiayaan alternatif. Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu jalur kredit yang telah dimiliki. Dari segi jaminan, leasing tidak terlalu menuntut adanya jaminan tambahan yang lebih banyak dibandingkan apabila lease memperoleh pinjaman dari pihak lainnya. Yang keempat ada off-balance sheet. Tidak adanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi leasing dalam neraca memberi daya tarik tersendiri kepada lease, karena tanpa mencantumkan sebagai aktiva berarti prosedur pembelian aktiva tidak perlu dipenuhi secara terperinci. Yang kelima ada arus dana. Persyaratan pembayaran di muka yang relatif lebih kecil akan sangat berpengaruh pada arus dana. Yang keenam proteksi inflasi. Leasing merupakan pelindung terhadap inflasi meskipun dalam beberapa keadaan sering dikatakan kurang relevan. Nah, yang ketujuh itu perlindungan akibat kemajuan teknologi. Dengan memanfaatkan leasing, lease dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa tersebut mengalami ketinggalan model atau sistem disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi. Nah, yang ke-8 sumber pelunasan kewajiban. Pembatasan pembelanjaan dalam perjanjian kredit dapat diatasi melalui leasing karena pada umumnya pelunasan atau pembiayaan sewa hampir selalu diperkirakan berasal dari modal kerja yang dihasilkan oleh adanya aktiva yang dileasingkan. Yang ke-9 kapitalisasi biaya. Adanya biaya tambahan selain harga perolehan seperti biaya penyerahan, inflasi, pemeriksaan, dan lain sebagainya dapat dipertimbangkan sebagai biaya modal yang dapat dibiayai dalam leasing dan dapat disusutkan berdasarkan lamanya masa leasing. Nah, ke-10 resiko keuangan. Dalam keadaan yang serba tidak menentu, leasing yang berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran lease terhadap resiko keuangan, sehingga lease tidak perlu mempertimbangkan resiko pada tahap dini yang mungkin terjadi. Nah, ke-11 kemudahan penyusutan anggaran. Adanya pembayaran sewa guna usaha secara berkala yang jumlahnya relatif tetap akan merupakan kemudahan dalam penyusutan anggaran tahunan lease. Yang ke-12 pembiayaan proyek skala besar. Nah, selanjutnya yaitu kerugian. Selain manfaat, sistem sewa guna usaha ini juga memiliki beberapa kerugian antara lain. Yang pertama, hak kepemilikan barang yang hanya akan berpindah apabila kewajiban lease telah diselesaikan dan hak opsi digunakan. Yang kedua, seandainya terjadi pembatalan suatu perjanjian sewa guna usaha, maka kemungkinan biaya yang ditimbulkan cukup besar. Nah, yang ketiga, barang modal yang diperoleh oleh lease tidak dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. Yang keempat, resiko yang melekat pada peralatan atau barang modal itu sendiri. Kemungkinan adanya kenakalan penyewa guna usaha untuk melakukan jual atau sewa kepada pihak sewa guna usaha yang lain. Yang kelima yaitu fluktuasi bunga. Adanya fluktuasi bunga menimbulkan resiko bunga bagi perusahaan sewa guna usaha karena antara investasi dalam barang yang disewa guna usaha dengan sumber dana pembelanjaan tidak sesuai. Praktik akuntansi sewa. Praktik akuntansi sewa sebagai berikut. A. Sewa usaha langsung. Dalam transaksi sewa usaha langsung, penyewa guna usaha belum pernah memiliki barang modal yang menjadi objek sewa, sehingga atas permintaan perusahaan sewa untuk membeli barang modal yang dimaksud. Nah, yang B. Jual dan sewa balik. Dalam transaksi sewa dan jual balik, pihak lease terlebih dahulu menjual barang modal yang telah dimilikinya kepada lessor dan barang modal yang sama kemudian dilakukan kontrak sewa antara lease sebagai pemilik semula dengan lessor. Nah, selanjutnya perhitungan pembayaran sewa. Adapun contoh perhitungan schedule leasing yang perlu dilakukan perusahaan adalah di sini bisa kita lihat
pada tahun 2020 hutang awal di tahun sekitar 400 juta, bunga sekitar 30 juta, pokok sekitar 30 juta, totalnya itu sekitar 60 juta, hutang akhir tahun sekitar 338 juta. Nah, pada tahun 2021 hutang awal tahun sekitar 338 juta, bunganya sekitar 22 juta 40 ribu, pokoknya sekitar 34 juta 960 ribu, dan totalnya sekitar 60 juta. Hutang akhir tahun itu sekitar 276 juta. Nah, pada tahun 2022 hutang awal tahun sekitar 276 juta, bunganya sekitar 20 juta 80 ribu, pokoknya sekitar 39 juta 920 ribu, totalnya sekitar 62 juta, hutang akhir tahunnya sekitar 214 juta. Nah, pada tahun 2023, hutang awal tahun sekitar 214 juta, bunganya sekitar 17 juta 120 ribu, pokoknya sekitar 44 juta 880 ribu, dan totalnya sekitar 62 juta, dan hutang akhir tahunnya itu sekitar 152 juta. Nah, pada tahun 2024, hutang awal tahun sekitar 152 juta, bunganya sekitar 12 juta 160 ribu, dan pokoknya sekitar 139 juta 840 ribu, dan totalnya sekitar 152 juta. Nah, selanjutnya yaitu jurnal transaksi akuntansi sewa guna yang harus dibuat pada awal periode dengan menggunakan sewa pembiayaan sebagai berikut. Nah, pada tanggal 1 bulan 1 2020, keterangan kendaraan debitnya sekitar 12 juta, hutang leasing kredit sekitar 12 juta. Nah, pada tanggal 31 bulan 12 2020, hutang leasing debitnya sekitar 30 juta, beban bunganya debit sekitar 32 juta, dan kas kredit sekitar 62 juta. Dan pada tanggal 31 bulan 12 2020, beban depresiasi debitnya sekitar 80 juta, akumulasi depresiasi kreditnya sekitar 80 juta. Nah, yang selanjutnya yaitu perhitungan pembayaran sewa. Contohnya PT Alatas yang telah dilakukan sebagai PKP menyewakan alat berat seharga 100 juta sebulan dengan pola SGU tanpa hak opsi kepada PT Pembangunan yang juga telah dikukuhkan sebagai PKP. Harga sewa per bulan yaitu sekitar 100 juta, PPN 10% dikali 70% sekitar 10 juta, dan totalnya itu sekitar 110 juta. Dan PPh pasal 23 atas sewa 2% dikali 100 juta, yaitu 2 juta, total pembayaran yaitu 98 juta. Selanjutnya ayat jurnal yang dibuat atas transaksi tersebut. Yang pertama, pihak lesor kas dan bank sekitar 98 juta, PPh pasal 23 dibayar di muka 2 juta, PPN keluaran 10 juta, penghasilan sewa 100 juta. Yang kedua, pihak lease, beban sewa yaitu sekitar 100 juta, PPN masukan 10 juta, PPh pasal 23 terutang 2 juta, dan kas dan bank sekitar 98 juta. Nah, selanjutnya yaitu penyerahan jasa dalam kategori sewa. Sebagai objek PPN sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf C, bahwa pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan jasa kena pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan dimaksud sebagai objek pajak pertambahan nilai. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Perawati Panjaitan, MPM 198330187. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami yang selanjutnya, yaitu akuntansi kontrak konstruksi. Definisi akuntansi kontrak konstruksi. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 34 Tahun 2010 mendefinisikan kontrak konstruksi sebagai suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat dengan satu sama yang lain dan saling tergantung. Menurut PSAK nomor 34 revisi tahun 2010-22 menjelaskan bahwa jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal periode pelaporan. Penggunaan metode persentase penyelesaian. Metode persentase penyelesaian atau percentage of completion
method mengakui pendapatan, biaya, laba kotor sesuai dengan tercapainya kemajuan ke arah penyelesaian kontrak jangka panjang. Metode yang paling umum digunakan dalam menentukan tingkat kemajuan ke arah penyelesaian atau extent of progress to the completion adalah metode biaya terhadap biaya atau cost to cost method dan metode unit yang dikirim atau unit delivery method. Ukuran keluaran atau output measure dengan unit penyesuaian yang diukur dengan jumlah ton yang diproduksi, jumlah lantai yang dibangun dan diselesaikan, jumlah mil jalan yang diselesaikan, dibuat menurut hasilnya. Pajak penghasilan jasa konstruksi. Ragam jasa konstruksi menurut PPh Final pasal 4 ayat 2 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jasa perencanaan konstruksi, yaitu pelayanan jasa oleh individu atau badan yang menyusun perencanaan bangunan dalam bentuk dokumen. Yang kedua, jasa pelaksana konstruksi, pelayanan jasa oleh individu atau badan yang merealisasikan perencanaan menjadi sebuah bangunan atau bentuk bisnis lainnya. Dapat juga sebagai gabungan antara perencanaan, pengadaan, serta pembangunan. Yang ketiga, jasa pengawasan konstruksi, yaitu pelayanan jasa oleh individu atau badan yang mengawasi mulai tahap awal sampai pelaksanaan konstruksi selesai. Yang selanjutnya, objek pajak usaha jasa konstruksi. Jasa konstruksi yang dikenakan PPh pasal 26 beserta tarifnya. Sesuai dengan Undang-Undang PPh pasal 26, imbalan sehubungan dengan jasa yang termasuk jasa konstruksi, pekerjaan, dan kegiatan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah. Subjek pajak dalam negeri penyelesaian kegiatan untuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap Indonesia dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto. Dengan demikian, atas jasa konstruksi yang diserahkan oleh wajib pajak luar negeri dikenakan tarif yang paling rendah sesuai PPh pasal 26 20% atau tarif P3B atau tax rate. Tarif PPh Final jasa konstruksi. Tarif pajak yang dikenakan akan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama 2% yaitu penyedia jasa yang mempunyai kualifikasi usaha yang melaksanakan konstruksi. 4% yaitu penyedia jasa yang tidak mempunyai kualifikasi usaha yang melaksanakan konstruksi. 3% yaitu penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam poin A dan B. 4% yaitu penyedia jasa yang mempunyai kualifikasi usaha yang merencanakan dan menguasai konstruksi. Dan yang terakhir 6% yaitu penyedia jasa yang tidak mempunyai kualifikasi usaha yang merencanakan dan mengawasi konstruksi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Jesaya Febrian Simatupang akan melanjutkan presentasi, yaitu cara menghitung PPh Final jasa konstruksi. Yang pertama, cara menghitung PPh jasa konstruksi adalah dengan mengalihkan nilai kontrak yang belum termasuk PPN dengan tarif PPh jasa konstruksi. Kedua, sementara itu pembayaran jasa dilakukan langsung oleh penyedia jasa kepada kantor pajak, dan pengguna jasa akan mendapatkan surat pemberitahuan pemotongan jasa PPh jasa konstruksi. Contohnya seperti ini. Bapak Yoni akan membangun sebuah bangunan di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bapak Yoni menggunakan perusahaan jasa konstruksi yang masih dikualifikasikan sebagai perusahaan kecil, namun direkomendasikan oleh temannya. Bapak Yoni melakukan konsultasi perencanaan, tata letak bangunan, ukuran setiap ruang, memilih bahan bangunan, hingga proses pengerjaan. Perusahaan konstruksi tersebut pun memberi Bapak Yoni sebuah dokumen yang berisikan rincian biaya. Rincian biaya ini dikenal sebagai nilai kontrak. Nilai kontrak sebesar 3 miliar rupiah tersebut disetujui kedua belah pihak di atas dengan tanda tangan di atas materai dan akan dibayar setelah pengerjaan selesai. Maka perhitungannya sebagai berikut. Rumusnya,
nilai kontrak dikali tarif PPh jasa konstruksi atau untuk perusahaan kecil, yaitu 3 miliar rupiah dikali 3% sama dengan 90 juta rupiah. Maka penyedia jasa menyetor sebesar 90 juta rupiah ke kantor pajak sebagai pajak penghasilan jasa konstruksi. Setelah itu, Bapak Yoni akan mendapat bukti potong PPh final jasa konstruksi dari penyedia jasa yang didapat dari kantor pajak. Bukti potong inilah yang akan dilaporkan sebagai SPT pajak Bapak Yoni. Nah, kemudian lingkup pekerjaan lainnya sebagai jasa konstruksi. Peraturan Kementerian Keuangan yang mengatur jenis jasa lain ini sebagai jasa konstruksi adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 244/PMK.03/2008. Terdapat dua jenis jasa konstruksi yang dikelompokkan sebagai jenis jasa lainnya, yaitu yang pertama, jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, dan garis miring atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak atau WP yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan garis miring atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Yang kedua, jasa perawatan, garis miring perbaikan, garis miring pemeliharaan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi atau kendaraan, dan garis miring atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan garis miring atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Atas jasa konstruksi tersebut di atas ini, yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dilakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhari Firdausila Chandra Tanjung, NPM 198330236. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi murabaha atau bisa disebut dengan transaksi berbasis syariah. Yang pertama itu ada mekanisme dalam murabaha. Baik al-murabaha adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga pokok dan menentukan satu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Di sini ada syaratnya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, penjual memberitahu banyak modal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas riba dan penjual harus terbuka. Dan yang keempat, penjual hendaknya menyampaikan perihal barang yang dibeli. Ketentuan syariah yang pertama ada pelaku, ada penjual dan pembeli. Cakap hukum, akad anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya. Yang kedua, objek jual beli harus memenuhi. Barang dagang merupakan barang halal, diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya. Barang dimiliki oleh penjual. Barang dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang dapat diketahui kuantitasnya dengan jelas. Barang dapat diketahui kualitasnya dengan jelas. Harga barang tersebut jelas. Barang secara fisik ada di tangan penjual. Di sini ada skema murabaha, bisa kita lihat. Perjanjian bagi hasil disalurkan ke proyek atau usaha, disalurkan lagi ke pembagian keuntungan, dan disalurkan ke modal. Lalu dari modal disalurkan ke bank. Dan yang kedua ada implementasi dalam murabaha. Yang pertama disyaratkan kepastian jumlah angsuran dan jangka waktu pembayaran untuk menghindari pertikaian dan rusaknya akad. Yang kedua, apabila pembeli terlambat membayar angsuran pembayaran, penjual tidak boleh menaikkan harga atau menambah nilai pembayaran dari yang telah disepakati. Yang ketiga, penjual boleh mensyaratkan waktu tertentu sebagai tempo pembayaran dan berhak mengambil keseluruhan apabila pembeli tidak menepatinya. Yang keempat, penjual tidak boleh menahan barang selama angsuran belum dilunasi, akan tetapi harus menyerahkan pada saat akad. Yang kelima, apabila barang telah diterima oleh pembeli dalam keadaan baik dan rusak, maka pembeli tidak berhak mengembalikan kepada penjual. Dan di sini juga ada batasan-batasan umum yang harus dipatuhi oleh bank syariah terkait murabaha, yaitu yang pertama,
pelaksanaan akad murabahah yang bebas riba. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah. Yang ketiga, bank membeli barang secara sah dan bebas riba. Yang keempat, bank menyampaikan segala hal terkait pembelian pertama. Yang kelima, apabila bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah, maka akad jual beli murabahah antara bank dengan nasabah harus dilakukan setelah barang yang diperjualbelikan secara prinsip. Yang keenam, telah menjadi milik bank. Di sini bisa kita lihat penerapan murabahah dalam praktek perbankan syariah. Yang pertama itu, penerapan murabahah adalah tipe konsisten terhadap fikih muamalah. Dalam tipe ini, bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Yang kedua, perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama supplier. Yang ketiga, perjanjian murabahah dengan nasabah dan pada saat yang sama mewakilkan atau akad wakalah kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nama saya Igi HM Xiaoming, NPM 198330163, kelas akuntansi A3. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya. Tujuan akuntansi keuangan bank syariah yaitu 1. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, berprinsip syariah, kejujuran, keadilan, kebijakan, nilai-nilai bisnis Islam. 2. Menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan dan pengambil keputusan. 3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Selanjutnya, 4. Pajak pertambahan nilai dalam transaksi berbasis syariah. Dalam pajak pertambahan dapat dirasakan sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Dalam pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas transaksi murabahah perbankan syariah yaitu 1. Atas transaksi murabahan perbankan syariah yang dilakukan sebelum tanggalnya dikenai pajak pertambahan nilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak pertambahan nilai yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak ditanggung oleh pemerintah. 3. Pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. 4. Anggaran dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja negara tahunan, anggaran dan perubahannya. Selanjutnya, pajak pertambahan nilai atas jasa keuangan syariah yaitu mengukur value added yang berhubungan dengan jasa keuangan. Yang kedua, pajak pertambahan nilai bila dilihat akad syariah yang digunakan dalam dan mekanisme yang terjadi. Yang ketiga, value added dari transaksi murabahan. Salam dan istina dapat dilakukan karena adanya margin yang dapat diketahui secara jelas pada saat transaksi. 5. Transaksi murabahan dan aspek perpajakannya. Transaksi murabahah dan aspek perpajakannya adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga yang ditambah dengan mendapatkan keuntungan. Dalam pasal 4A ayat 3 Undang-Undang Nomor 42
tahun 2009. Di sini disebutkan jasa penghimpun dana masyarakat berupa giro, deposit berjangka, sertifikat deposit, tabungan yang dikenakan PPN. Transaksi murabahan dalam keuangan: 1. Persediaan atau aset. 2. Piutang murabaha. 3. Margin murabaha tangguhan. 4. Piutang uang muka. 5. Utang uang muka. Akun laporan laba rugi. 1. Akun laporan laba rugi yang terdapat dalam akuntansi murabaha. 1. Pendapatan margin. 2. Potongan pelunasan. 3. Angsuran prestasi. 4. Potongan angsuran beban operasi. 5. Diskon murabaha. 6. Kerugian penurunan aset. Kemudian penjualan barang dan pembayaran harga barang. 1. Harga barang peroleh aset murabaha. Harga barang perolehan aset murabaha diperoleh barang diperjualbelikan barang dengan jujur kepada pembeli. 2 atau B. Piutang murabaha. Piutang murabaha dengan harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati dengan akun yang dipergunakan piutang murabaha. 3 atau C. Keuntungan yang disepakati. Keuntungan yang disepakati dalam akuntansi murabaha adanya keuntungan atas persetujuan kedua belah pihak dan tidak ada kerugian. D atau 4. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabaha berhasil ditagih. 5 atau E. Diakui profesional dalam besaran kas yang berhasil ditagih dalam piutang murabaha. Sekian hasil daripada materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada kata perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.